Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basari min syai' qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kalian jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kalian perlihatkan sebagiannya dan kalian sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang kalian dan bapak-bapak kalian tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya, kemudian sudah kalian menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mereka sama sekali tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, karena mereka mendustakan rasul-rasulnya yang ditujukan kepada mereka. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Abdullah Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Quraisy. Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang ingkar dengan adanya penurunan suatu kitab dari sisi Allah. Ungkapan ini menyangkal kenegatifan mereka yang umum, yakni dengan menetapkan detail permasalahan yang sebenarnya secara positif. Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang telah kalian ketahui, juga yang telah diketahui oleh semua orang, bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa ibnu Imran yang menjadi cahaya untuk menanggulangi semua kesulitan dan sebagai petunjuk di dalam masalah subhat yang gelap. Kemudian kalian jadikan seluruhnya berupa kertas-kertas yang kalian salinkan ke dalamnya dari Alkitab yang asli yang ada di tangan kalian. Lalu kalian melakukan banyak perubahan padanya. Kalian ganti dan kalian takwilkan sendiri. Kemudian kalian katakan bahwa ini dari sisi Allah, yakni dari kitab yang diturunkannya, padahal kenyataannya bukan dari sisi Allah, melainkan dari kalian sendiri. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian biarkanlah mereka dalam kebodohan dan kesesatannya bermain-main, hingga datang kepada mereka kepastian yang meyakinkan dari Allah. Maka mereka akan mengetahui siapakah yang akan mendapat akibat yang terpuji. Apakah mereka ataukah hamba-hamba Allah yang bertakwa? Wa hadza kitabun anjalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wahum ala salatihim yuhafidun. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara syalatnya. Al-Quran ini ditujukan untuk orang Arab dan sekitarnya. Katakanlah, hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Al-A'raf 158. Al-Quran ini petunjuk untuk seluruh manusia sebagai kelanjutan dari kitab Taurat dan kitab Injil, dan risalah nubuwah yang membawa ketauhidan sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa ma qala sa'unzilu min mithla ma anzalallahu walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairil haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata,
keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim atau aniaya daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, lalu ia menjadikan sekutu-sekutu baginya, atau anak, atau mengaku-ngaku bahwa dirinya telah diutus oleh Allah kepada manusia. Padahal Allah tidak mengutusnya. Mengaku benar tetapi tidak mengakui Al-Quran dan syariat Allah. Mereka mengaku menyembah Allah tetapi kenyataan berjalan di luar hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka mereka layak mendapat siksa yang setimpal dengan tingkah lakunya. Orang kafir apabila mengalami syakaratul maut, para malaikat datang kepadanya membawa azab, pembalasan, rantai, belenggu api, dan air mendidih, serta murka dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Akan tetapi rohnya bercerai-berai ke dalam seluruh tubuhnya dan membangkang, tidak mau keluar. Maka para malaikat memukulinya hingga rohnya keluar dari jasadnya. Pada hari ini kalian benar-benar akan dihinakan dengan sehina-hinanya sebagai balasan dari kedustaan kalian terhadap Allah. Sikap sombong kalian yang tidak mau mengikuti ayat-ayatnya dan tidak mau taat kepada rasul-rasulnya. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan sungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kalian tinggalkan di belakang kalian di dunia apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, dan kami tiada melihat beserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kalian. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian, dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa seorang anak Adam dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Lalu Allah berfirman, "Kemanakah harta yang telah kamu himpun?" Ia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku telah mengumpulkannya, tetapi aku meninggalkannya semua secara penuh." Allah berfirman kepadanya, "Hei anak Adam, manakah amal yang kamu bawa untuk dirimu?" Maka ia melihat bahwa dirinya tidak melakukan suatu amal pun. Kemudian Al-Hasan Basri membacakan firman-Nya, Al-An'am ayat 94 ini, "Dan sungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri hingga akhir ayat." Ketika di dunia mereka menjadikan sekutu-sekutu dan berhala-berhala, serta patung-patung sebagai sembahan mereka dengan dugaan bahwa semuanya itu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka dan dapat menyejahterakan kehidupan akhirat mereka. Jika menurut keyakinan mereka ada hari akhirat, apabila hari kiamat tiba, maka terputuslah dari mereka semua hubungan di antara mereka. Lenyaplah semua kesesatan dan hilanglah apa yang dahulu mereka buat-buat dalam mempersekutukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.